Umar bin Khattab lahir di Makkah pada tahun 586 Masehi dari suku Quraisy, salah satu suku yang paling berpengaruh di Makkah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh dengan tradisi jahiliyah. Sejak kecil, ia dikenal memiliki tubuh yang tinggi besar, kuat, dan berwatak keras. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia terlibat dalam berbagai kebiasaan buruk yang umum di masyarakat Arab pada masa itu, seperti minum khamr, minuman keras, secara berlebihan dan berperang. Salah satu tradisi yang sangat kejam yang pernah dilakukan Umar adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, sebuah praktik yang dilakukan oleh beberapa suku Arab pada masa itu untuk menghindari aib. Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling gigih menentang ajaran Islam. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengancam tradisi nenek moyang mereka dan memecah belah suku Quraisy. Umar seringkali terlibat dalam persekongkolan untuk menghentikan penyebaran Islam dan bahkan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Umar bin Khattab memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia merasa bahwa dengan membunuh Nabi, ia dapat menghentikan penyebaran ajaran Islam yang semakin meluas. Dalam perjalanan menuju tempat Nabi Muhammad SAW berada, Umar bertemu dengan seorang sahabatnya, Nuaim bin Abdullah, yang diam-diam telah memeluk Islam. Nuaim mencoba mengalihkan perhatian Umar dengan memberitahunya bahwa adiknya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Sa'idi bin Zaid, telah memeluk Islam. Mendengar hal ini, Umar menjadi sangat marah dan segera menuju rumah adiknya. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar mendengar suara Habab bin Al-Arat yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha kepada Fatimah dan Sa'idi. Ketika Umar masuk, Habab segera bersembunyi. Umar kemudian menanyakan apa yang sedang mereka baca, tetapi Fatimah dan Sa'idi mencoba menyembunyikannya. Dalam kemarahan, Umar memukul Sa'idi dan Fatimah yang mencoba melindungi suaminya juga terkena pukulan hingga terluka. Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar mulai melunak. Fatimah kemudian berkata bahwa mereka telah memeluk Islam dan tidak akan meninggalkannya. Umar kemudian meminta untuk melihat lembaran yang mereka baca. Fatimah menolak memberikan lembaran tersebut kecuali Umar membersihkan dirinya terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri, Umar membaca ayat-ayat dari surah Taha yang tertulis di lembaran tersebut. Ayat-ayat itu sangat menyentuh hati Umar dan membuatnya merasa damai. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ia pergi ke rumah Al-Arkam, tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berkumpul. Ketika Umar tiba, para sahabat yang berada di dalam rumah merasa takut karena mengetahui reputasi Umar yang keras. Namun, Nabi Muhammad SAW dengan tenang menerima kedatangan Umar. Dengan sikap yang bijak, Nabi Muhammad SAW berhasil meredakan amarah Umar. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menyarankan Umar untuk memeluk Islam. Umar pun langsung menyatakan keislamannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal dengan julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara yang benar dan salah. Keislaman Umar memberikan kekuatan baru bagi umat Islam, terutama dalam dakwah yang mulai dilakukan secara terang-terangan. Umar juga menjadi pelindung yang setia bagi Nabi Muhammad SAW dan selalu berada di sisinya dalam berbagai peristiwa penting. Keberanian dan ketegasan Umar dalam membela Islam membuatnya dihormati oleh kawan dan lawan. Kisah keislaman Umar bin Khattab adalah salah satu contoh bagaimana hidayah Allah dapat mengubah hati seseorang yang awalnya sangat menentang Islam menjadi salah satu pembela terkuatnya. Umar bin Khattab kemudian menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam. Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam dakwah Islam. Setelah memeluk Islam, Umar secara terbuka menyatakan keislamannya dan mulai berdakwah secara terang-terangan. Keberanian Umar memberikan kekuatan baru bagi umat Islam, terutama dalam menghadapi tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy.
Nabi Muhammad SAW sangat mempercayai Umar dan seringkali memberinya tanggung jawab penting. Umar seringkali menjadi penasihat Nabi dalam berbagai urusan, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan umat. Keputusan-keputusan Umar seringkali diakui oleh Nabi sebagai keputusan yang bijaksana dan adil. Beberapa momen penting yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Umar dan Nabi Muhammad SAW antara lain. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 628 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, berangkat menuju Makkah dengan niat untuk melakukan umrah. Namun, kaum Quraisy menghalangi mereka dan tidak mengizinkan mereka masuk ke Makkah. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya disepakati sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan Quraisy yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab awalnya merasa keberatan dengan beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut, terutama karena perjanjian itu tampak lebih menguntungkan pihak Quraisy. Salah satu ketentuan yang paling kontroversial adalah bahwa kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan tidak diizinkan melakukan umrah pada tahun itu, tetapi diperbolehkan datang kembali pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, Umar tetap mendukung keputusan Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kesetiaannya dengan mengikuti perintah Nabi. Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy yang terjadi pada tahun 624 Masehi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini. Perang Badar merupakan ujian besar bagi kaum muslimin karena mereka berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy. Namun, dengan keberanian dan strategi yang tepat, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Umar bin Khattab menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam pertempuran ini. Ia berperang dengan gagah berani di barisan depan dan memberikan kontribusi besar dalam kemenangan kaum muslimin. Kemenangan di Perang Badar memperkuat posisi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah, serta meningkatkan semangat dan kepercayaan diri kaum muslimin. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi dan merupakan pertempuran besar kedua antara kaum muslimin dan Quraisy. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin awalnya berhasil menguasai medan perang, tetapi kemudian mengalami kekalahan karena sebagian pasukan muslim meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang. Hal ini memberikan kesempatan bagi pasukan Quraisy untuk menyerang balik dan menyebabkan banyak korban di pihak muslim. Umar bin Khattab sekali lagi menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran ini. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan, Umar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari serangan musuh. Kesetiaan dan keberanian Umar dalam situasi yang sulit ini menunjukkan betapa besar cintanya kepada Nabi dan ajaran Islam. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Hijrah ini menandai awal dari kalender Islam dan merupakan titik balik dalam perjuangan umat Islam. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang ikut serta dalam hijrah ini. Ia menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan secara terbuka mengumumkan niatnya untuk berhijrah dan menantang siapapun yang berani menghalanginya. Keberanian Umar memberikan semangat kepada sahabat-sahabat lainnya dan menunjukkan komitmennya untuk mendukung Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Konsultasi dan keputusan penting. Nabi Muhammad SAW seringkali berkonsultasi dengan Umar bin Khattab dalam berbagai urusan, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan umat. Umar dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tegas, sehingga pendapatnya seringkali dihargai oleh Nabi. Beberapa keputusan penting yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan saran dari Umar. Umar adalah salah satu sahabat yang mengusulkan agar umat Islam menggunakan adzan sebagai panggilan untuk sholat. Usulan ini kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu tradisi penting dalam Islam.
Umar juga mengusulkan agar para wanita muslim mengenakan hijab untuk menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Usulan ini kemudian diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan wanita muslim untuk mengenakan hijab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Umar bin Khattab menjadi salah satu tokoh utama yang menjaga kelangsungan ajaran Islam. Ia memainkan peran penting dalam pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dan mendukung kepemimpinannya. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua dan melanjutkan perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam dan menegakkan keadilan. Hubungan antara Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana hidayah Allah dapat mengubah hati seseorang yang awalnya sangat menentang Islam menjadi salah satu pembela terkuatnya. Umar bin Khattab dikenang sebagai salah satu sahabat terbesar Nabi yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam.